Dari penjelasan Ibu Yenti Ganarsi yang disampaikan sebelum jeda tadi kita mengetahui betapa pentingnya untuk bisa mencari tindak pidana asal untuk menentukan TPPU. Nah, salah satu pintunya, satu kuncinya mungkin Mas Heri adalah untuk bisa mengetahui dari mana sumber dana tersebut didapatkan. Apakah kemudian para donatur itu memang memberikan uangnya secara sukarela sebagai sumbangan, sebagai donasi, atau justru merasa dimanipulasi, ada unsur paksaan? Karena terus terang sudah ada beberapa seperti mantan wali murid, mantan anggota juga yang bersuara mengenai hal itu. Ini bisa jadi celah, Mas Heri. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Putri ya, bahwa data fakta hukum, terutama alat bukti yang dipersiapkan adalah keterangan saksi, termasuk yang mendonasikan atau mentransfer atau menyerahkan uang kepada Pak Panji Gumilang, dalam hal ini ada Pondok Pesantren Al Zaitun, tentunya perlu untuk memberikan informasi hukum yang benar begitu ya. Terkait dengan tadi harus ada predikat crimes atau katakanlah asal-usul tindak pidana sebelumnya dalam TPPU, tindak pidana pencucian uang Undang-Undang 8 tahun 2010, sebenarnya ada argumentasi hukum lain yang bisa kita sodorkan. Ada ketentuan pasal 69, kalau saya nggak salah, nanti mungkin Bu Yenti bisa menanggapi ya. Yeah. Undang-Undang TPPU yang menyatakan proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan itu tidak wajib terlebih dahulu untuk menentukan predikat crimes. Nah, ini kadang jadi persoalan di ranah praktik ya. Walaupun kalau kita kembali ketentuan dalam undang-undang yang sama, 8 tahun 2010, di pasal 2-nya, itu kan mengatur tentang katakanlah asal tindak pidana. Yeah. Apakah dari korupsi TPPU itu, apakah dari narkotika atau penggelapan, penipuan seperti dalam tindak pidana umum yang terjadi. Nah, karena dalam konteks kejahatan TPPU ini kan karakteristiknya tentu ada juga modus operandi ya Mbak ya. Ada yang misalnya melakukan dengan akuisisi, ada dengan pemalsuan identitas. Yeah. Nah, tadi kalau kita kaitkan dengan sejumlah rekening, 246 rekening kalau saya tidak salah, ini kan perlu ditelusuri. Mengapa kemudian misalnya ada identitas yang tidak sama tapi mengerucut pada satu tempat misalnya, satu sumber. Ini kan jadi satu temuan yang perlu untuk diklarifikasi. Nah, dalam konteks pembuktian, kalau ini prosesnya memang benar, nanti ada dugaan tindak pidana pencucian uangnya, maka ada sistem pembuktian dalam TPPU ini yang menarik Mbak Putri, adalah istilahnya reversal burden of proof atau shifting burden of proof. Atau kita sebut dengan pembalikan beban pembuktian. Maka orang yang diduga menyembunyikan harta kekayaan tadi, yang diduga bukan dari hasil yang legal atau ilegal, itu wajib membuktikan. Sehingga tadi Pak Panji Gumilang pun harus membuktikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1. Saya rasa ini satu hal yang fair bagi siapapun yang kemudian diduga melakukan TPPU tadi. Nah, sehingga peran dari saksi tadi dalam hal misalnya pihak korban yang merasa apakah ini benar ada misalnya yang paling dekat adalah penipuan atau penggelapan dari mereka yang sudah diberikan uang tadi, itu menurut saya sangat penting. Benar sekali Mbak Putri, sangat penting perannya dalam membuka kasus ini. Baik, nanti mungkin Mas Heri juga bisa berikan pandangan, termasuk juga Ibu Yenti nanti mengenai keinginan dari Prof. Mahfud MD untuk meminta Barreskrim penyelidikannya itu bisa dilakukan secara paralel, baik itu yang mengenai penodaan agama maupun juga tindak pidana pencucian uang. Tapi sebelum itu kita akan menuju rekan kami terlebih dahulu, Opik, yang saat ini ada di Pesantren Al Zaitun untuk bisa memberikan informasi kepada Anda bagaimana kondisi Al Zaitun saat ini, karena pada hari Jumat lalu sudah dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan juga pengambilan barang-barang bukti. Silakan Opik. Ya baik Putri Viola, setelah pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Al Zaitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, Jumat kemarin Barreskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Ma'had Al Zaitun. Adapun tempat-tempat yang digeledah adalah pusat perkantoran, kediaman Panji Gumilang serta tempat-tempat lainnya. Dan saat ini pantauan CCTV Pondok Pesantren Ma'had Al Zaitun berjalan dengan normal. Aktivitas seperti biasanya dan juga para santri serta karyawan hilir mudik memasuki Pondok Pesantren. Baik, Putri. Ya, baik. Dan kemudian mengenai kegiatan seperti apa di dalam menurut pantauan dari rekan kami Opik ini, walaupun tadi sempat dikatakan berjalan normal, tapi bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar dan sebagainya? Ya baik, menurut sumber informasi dari Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar, saat kami diwawancarai memang terlihat situasi di Ma'had Al Zaitun semenjak mulai dari penggeledahan hingga saat ini memang terpantau normal. Aktivitas belajar mengajar terlihat seperti biasa dan juga memang terlihat beberapa satpam memang disiagakan di
pintu utama Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Baik, Putri. Opi, kami dengar juga masyarakat yang ada di sana ini sempat juga potong tumpeng begitu karena mendengar kabar bahwa Panji Gumilang ini ditahan dan juga tetapkan sebagai tersangka. Ya, betul sekali Putri. Memang pada hari Sabtu kemarin, tepatnya siang, itu memang warga sekitar atau warga dari masyarakat Gantar, yaitu FIM, Forum Indramayu Menggugat, menggelar aksi tumpengan di pertigaan Gantar. Dan pada saat itu pula simbolis masyarakat FIM itu memberikan tumpeng tersebut ke aparat kepolisian sebagai bentuk tanda terima kasih dan apresiasi terhadap Polri. Baik, Baik, Putri. Opi terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Kami akan terus tunggu bagaimana kabar terbaru dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Mas Heri, kita lanjutkan mengenai tadi apa disampaikan harapan dari Prof. Mahfud MD agar dua hal ini, penodaan agama, kemudian juga masalah tindak pidana pencucian uang, masih dugaan tentunya, ini bisa berjalan secara paralel. Sekali lagi saya sepakat ya Mbak Putri, apalagi kalau pernyataan ini keluar dari mulut seorang Prof. Mahfud MD yang saya rasa secara kemampuan dan kapabilitas serta pengalaman beliau di dunia hukum ini kan sudah tidak perlu kita pertanyakan ya, sehingga mungkin saja apa yang didapat itu data-data yang sudah terverifikasi, bisa dikatakan A1, tinggal pembuktiannya nanti seperti apa ya, karena sangat mungkin dari proses satu penyidikan itu bisa menemukan tidak hanya satu tindak pidana dari hasil pengembangan. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud mungkin tidak mendahului proses hukum yang ada, karena tetap saja penyidik juga melakukan sesuai dengan standar operasional prosedures mereka ya. Mereka panggil dulu, ini juga ada keterangan saksi nanti yang dibutuhkan, juga keterangan ahli untuk memenuhi minimum 2 alat bukti. Dalam ketentuan KUHAP kita kan untuk proses penyidikan itu kan memang minimum 2 alat bukti adalah suatu hal yang tidak mungkin tidak, itu harus betul dipenuhi. Jadi dalam konteks ini Prof. Mahfud mengingatkan, karena mungkin juga sudah dapat banyak informasi dari masyarakat ya, yang mungkin mempertanyakan misalnya terkait dengan kepemilikan tanah misalnya, atau katakanlah aset-aset yang dimiliki oleh yayasan ini apakah benar-benar ada sesuatu yang legal atau tidak. Nah, karena bicara dalam konteks hukum pidana adalah membuat suatu tertib hukum untuk menjaga keamanan masyarakat, maka kemudian hal ini dilakukan proses penegakan hukum lewat pendekatan hukum pidana, Mbak Putri. Gitu. Baik, nah Bang Mario mungkin juga bisa cerita, berikan informasi kepada kita bagaimana kemudian persiapan dari Panji Gumilang dalam menjalani pemeriksaan besok rencananya oleh Barreskrim. Baik, terkait pemeriksaan besok perihal laporan ataupun dugaan TPPU, tim kita dari Law Office Riyad Huta Barat siap untuk mendampingi dan juga kooperatif dalam pemeriksaan ataupun tingkat pendidikan atau penyidikan yang nanti akan dijalankan. Namun satu hal yang perlu saya jelaskan juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini ataupun dengan penggelapan, bahwa perlu dipahami menurut Undang-Undang 28 tahun 2004 perihal yayasan itu pertama dibolehkan untuk melakukan bisnis asal sesuai dengan maksud dan tujuan akta daripada yayasan tersebut. Dan untuk kepentingan daripada yayasan, jadi apabila memang sesuai dugaan ada uang yang diselewengkan ataupun digelapkan ke rekening pribadi daripada Syekh Panji, apabila itu digunakan untuk kepentingan yayasan ataupun mengembangkan yayasan, dalam hal ini membeli tanah yang sampai saat ini memang digunakan untuk kepentingan yayasan itu sendiri, kurang lebih 1.800 hektar dari 20-30 tahun lalu mungkin cuma 100 hektar, dan itu dibeli lagi untuk pengembangan yayasan, itu menurut saya hal yang sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan undang-undang yayasan itu sendiri. Itu kan kepentingan bersama ataupun sesuai dengan maksud tujuan yayasan, bukan untuk kepentingan pribadi beliau gitu. Jadi itu yang mungkin juga perlu kita pahami, bahwa penggunaan uang itu untuk apa? Untuk kepentingan pribadi beliau atau untuk kepentingan bersama yayasan begitu. Dan apabila hal itu diketahui juga oleh pengurus dan juga berdasarkan approval ataupun pengetahuan pengurus, menurut saya itu hal-hal yang sah-sah saja, tidak bertentangan dengan undang-undang yayasan. Baik, Bang Mario, Ibu Yanti mungkin sebagai penutup, sebagai terakhir, bisa dijelaskan juga dengan singkat. Kita sudah mengetahui pentingnya tindak pidana asal, kita harus mengetahui juga bagaimana uang tersebut didapatkan. Melihat kasus Panji Gumilang ini, Ibu, dan juga sesuai dengan pesan dari Prof. Mahfud MD, apa tantangan yang dihadapi oleh tim penyidik, Ibu?
Iya, itu kan pernyataan Pak Mahfud MD itu kan ya. Itu ya kita apresiasi dan itu sebagai dorongan spirit saja. Tapi apapun itu adalah berkaitan dengan bukti yang ada pada penyidik ya, pada penyidik kali ini. Memang demikian dalam hukum pidana. Awalnya yang jadi masalah adalah masalah penodaan agama. Kemudian ada data-data. Kemudian kita ketahui bahwa kemungkinan besar ada TPPU karena ada LHA dari PPATK. Nah, dalam hukum pidana jelas-jelas dikatakan bahwa apabila seseorang sedang menghadapi suatu proses pidana dan kemudian diketahui ada pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan sebelum itu ya, sebelum proses ini ya, karena apalagi sekarang sudah ditahan. Semua kasus-kasus yang ada sebelumnya sebaiknya memang sekaligus. Itu yang dinamakan kita menggunakan konkursus sehingga nanti pun putusannya pun harus absorpsi yang dipertajam. Jadi maaf ya, saya harus menyampaikan juga jangan seperti kasusnya Pak Gayus dulu sehingga ditambah-tambah sehingga Gayus itu pidananya lebih dari 20 tahun. Itu sangat tidak boleh sebetulnya, bukan saya membela Gayus, tetapi kita harus meletakkan hukum pidana itu dengan benar. Nah, dalam hal ini kita nanti akan berhadapan dengan tindak pidana penodaan agama yang sudah masuk penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Dan kemudian nanti ada sekarang baru dugaan TPPU yang akan dicari tindak pidana asalnya. Ya. Dalam hal ini saja ada tiga hal yang harus dicari pembuktiannya. Dan kemudian berkaitan dengan BOS. Berkaitan dengan BOS itu kalau itu memang tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu pertama ada korupsi. Setelah ada korupsi, uang itu kemana? Nah, kemananya dari setelah korupsi itu ada TPPU-nya juga. Jadi ini memang banyak sekali. Dan memang untuk TPPU demikian. Kita penyidik Indonesia ya, jangan banyak sekali. Kita harus melihat bagaimana pengalaman-pengalaman negara lain yang terlebih dahulu menerapkan TPPU. Ada yang tindak asalnya tuh lebih dari 20 dan itu dicari semuanya dan sekaligus. Itu demikian. Bahwa berkaitan dengan pembuktian terbalik itu memang nanti, tapi saya Mas Firmansyah, saya agak riskan dengan pasal 69. Tidak bisa ya, itu terlalu apa ya, orang hanya dikatakan TPPU, tidak ada tindak pidana asalnya di awal. Ada surat dari Jaksa Agung mengatakan bahwa jangan pakai pasal 69. Itu kita khawatir sekali, takutnya nanti kejahatan asalnya tidak dicari. Jadi jaksa nantinya atau sekarang penyidik harus tetap mencari kejahatan asalnya bersamaan dengan TPPU-nya dan nanti digabungkan. Ini supaya untuk aman. Terima kasih. Demikian Mas Firmansyah, Pak Mario, terima kasih. Baik, Ibu Yanti, terima kasih sekali sudah memberikan penjelasan secara clear, termasuk juga Mas Heri juga terima kasih memberikan pandangannya. Ini juga menjadi wawasan untuk masyarakat. Bang Mario juga terima kasih sudah memberikan keterangan dalam perbincangan ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi dengan kabar-kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan.